Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk malam hari ini kembali boleh ada bersama-sama dengan saudara semua. Hampir mungkin sudah berapa waktu, 1 tahun yang lalu saya ingat, ya betul bulan Agustus ya. Saya sempat salah kostum, yang lain pakai merah, saya pakai hijau. Ya saudara, saya bilang waduh saya salah kostum nih, semua merah-merah, saya hijau saudara. Ya seperti Natal ya, puji Tuhan. Ya saya bersyukur karena beberapa waktu yang lalu dari sekolah minggu menghubungi saya untuk ada bersama dengan anak-anak sekolah minggu nanti di hari Sabtu dan Minggu untuk sekolah Injil liburan ya. Mereka akan belajar tentang firman dan lalu saya berkabar dengan Bu Nila dan Bu Nila langsung katakan sekalianlah ya untuk keluarga muda Sekinah. Terima kasih untuk pengurus yang sudah mempercayakan kembali pada malam hari ini untuk ada bersama-sama di pra. Ya ini di pra, betul-betul pra ulang tahun minggu depan ya. Puji Tuhan. Nah saudara, malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting ya bagi kehidupan kita keluarga-keluarga muda. Bahkan mungkin ada juga yang sudah bukan keluarga muda lagi sebetulnya kami ini. Tapi tetap bergabung bersama-sama belajar tentang keluarga. Saudara, saya akan membawakan satu tema dengan judul Unbreakable. Ya, unbreakable. Apa artinya ini ya? Unbreakable. Tidak dapat dipatahkan atau tidak mudah untuk dipatahkan. Ya, saudara kita perlu belajar hari ini tentang tema ini. Kenapa? Karena banyak keluarga yang hari-hari ini saudara merasa cepat sekali jadi rapuh. Ada banyak keluarga-keluarga yang hari-hari ini saudara karena masalah pergumulan dalam hidup ini akhirnya terus mudah jadi patah, mudah hancur, mudah berpisah dan seterusnya. Ya, jadi kita perlu melihat bersama saudara tentang hal ini. Kita akan membaca dulu ayat kita di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasalnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Mari baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya, mari kita semua harus jadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kata akhirnya berarti ada awalnya, berarti ada sesuatu sebelum itu saudara. Ada hal-hal yang terjadi sebelum itu. Dan dikatakan setelah lewati, waktu masih lewati, selesai lewati. Tuhan ingin kita tetap menjadi keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah saudara kita akan melihat dulu satu persatu. Yang pertama ini adalah hal-hal yang dapat membuat keluarga-keluarga itu jadi mudah patah. Ya apa sih yang menyebabkan keluarga-keluarga apalagi keluarga yang masih muda, keluarga-keluarga yang kita masih saling menyesuaikan itu jadi mudah patah. Saudara yang pertama saya tuliskan di sini adalah masalah ekonomi. Ya, kebutuhan, beban-beban untuk memenuhi kebutuhan. Setelah kita menikah, terus kita membutuhkan, wow harus ada rumah, wah harus ada isi di dalam rumah. Tiba-tiba sudah ada anak, wah kebutuhan anak. Sebentar, baru usia batita, langsung masuk sekolah. Wah kebutuhan tuh anak kita sekolah. Dan seterusnya. Saudara, ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang menyebabkan masalah ekonomi ini bisa menyebabkan keluarga-keluarga jadi mudah patah, mudah hancur saudara. Nah saudara, kalau kita lihat Paulus itu orang yang memang dapat karunia untuk membujang. Ya kalau di sekolah kitab saya mengajar lalu saya tanya siapa yang punya panggilan seperti Paulus? Semua diam saudara. Saya bilang ya itu memang panggilan khusus. Ya tante. Ya anak-anak sekolah kitab mesti bilang enggak panggilannya enggak membujang. Enggak bisa kalau saya merintis. Enggak bisa saya kalau melayani sendiri. Paulus itu melayani sendiri. Dia memang punya karunia khusus saudara. Tapi sebagai orang yang tidak menikah,
dia, saudara, mengalami juga masalah-masalah ini. Di dalam pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia tahu itu sebabnya dia nasihatkan kepada jemaat-jemaat. Saudara, kita lihat nasihat Paulus untuk jemaat yang ada di dalam di kota Filipi. Mari kita mulai Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Apa nasihat Paulus tentang masalah ekonomi ini, saudara? Ya, Filipi 4 ayat 11 katakan, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus katakan, aku sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sekarang mencukupkan diri dalam segala keadaan itu dengan kata lain, saya sebutkan 2 kata di sini. Paulus sudah belajar untuk menerima dan mensyukuri. Kalau ada keluarga-keluarga muda, keluarga yang hadir mungkin bukan lagi muda, udah belasan tahun atau siapapun yang hadir. Dan kita sering menjadi rapuh karena masalah ekonomi ini. Malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Mari kita mau belajar pertama mencukupkan diri dalam segala keadaan. Menerima dan bersyukur untuk semua keadaan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saudara, syukur itu adalah kata kunci. Kenapa? Kalau kita itu bisa bersyukur untuk satu hal, maka akan terbuka hal-hal yang lain yang kita bisa syukuri dalam hidup ini. Amin. Amin, saudara. Bulan April lalu tanggal 23 kami mengikuti pekan olahraga yang diadakan oleh Badan Kerjasama Gereja-Gereja Sekota Batu. Suami saya pengerja-pengerja itu ikut main badminton saudara, di dalam ruangan. Mama saya umur 85 habis ulang tahun ikutlah di dalam ruangan jadi supporter, jadi wasit mama saya itu saudara ya. Wah, memberi masukan luar biasa mama saya itu kalau lihat kami lagi badminton. Mama mau ikut? Sudah enggak bisa mama, tapi mama mau beri masukan. Jadi dia ada di dalam saudara. Cucu saya ada di dalam, menantu saya ada di dalam situ. Nah saya bersama dengan anak-anak kaum muda itu berjualan di luar. Sepanjang hari itu ada lomba sampai malam hari. Saudara, besok paginya pengerja kami mulai menggigil, mulai panas dingin saudara. Dia disuntik, diberi diinfus dan tidak cocok obatnya. Mulutnya seperti ikan saudara. Wah langsung bengkak semua bengkak. Dan kemudian seperti ada pecah pembuluh darah, seperti ada bunga-bunga di tangan, di kaki semua saudara. Saya jaga dia, itu hari Kamis. Rabu lomba, Kamis masuk rumah sakit, pengerja kami. Hari Jumat saya mengajar di sekolah kitab, pulang dari sekolah kitab, mama saya lemas sekali dan sudah bersandar sesak napasnya. Wah saya bilang harus bawa ke rumah sakit. Mama ke rumah sakit hari Jumat. Saya tungguin mama saya sepanjang hari. Hari Sabtu suami saya telepon saya. Hari ini ada kunjungan dari Sidoarjo, anak-anak pemuda remaja. Tapi saya enggak kuat. Oh kenapa? Aduh saya enggak kuat, badannya lemes, sakit semua. Lalu saya katakan oke deh bawa aja ke rumah sakit sekarang. Cucu saya telepon 3,5 tahun dia katakan, Oma aku sakit, Oma bawa aku ke dokter Oma. Oma akhirnya suami saya, cucu saya, menantu saya saudara. Semua datang ke rumah sakit. Saya ada di sal mama saya datang ke UGD. Akhirnya masuk semua jadi 5 orang. Saya pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain menjaga mereka. Anak-anak semua yang dipastori saya ajak untuk menjaga mereka. Jadi kami berlibur di rumah sakit saudara. Masak satu magicom itu dibawa ke rumah sakit. Makan bersama di sal mama saya saudara. Apakah ada yang bisa kami syukuri? 5 orang. Jemaat menanyakan itu, jemaat merasa kasihan juga dengan kami. Tapi justru di saat itulah saya belajar untuk bersyukur dan kami menemukan banyak alasan untuk bersyukur. Ketika ada di rumah sakit itu kami melihat pemeliharaan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab. Anak-anak yang jaga itu sampaikan kepada saya, Tante, ya pengerja-pengerja, saya tidak tahu
Siapa burung gagak itu yang datang kirim makanan pagi-pagi. Sampai semua anak-anak yang jaga itu dapat makanan cukup saudara. Dia katakan, tante jangan bersedih. Kenapa? Kita ini di rumah sakit. Tapi kita ini malah dia katakan pembaharuan pertambahan gizi katanya. Loh gimana? Lah ini buah-buah banyak sekali. Ini roti ini. Saya diam, saudara. Saya bilang, nah itulah Tuhan kita ya. Tuhan bertanggung jawab untuk kehidupan anak-anaknya. Saudara, hari besoknya mau keluar dari rumah sakit. Semua keluar hari Selasa. Seminggu depannya mama saya masuk lagi. Saya tunggu lagi 1 minggu. Lalu di hari terakhir mama saya mau keluar dari rumah sakit. Tiap hari selalu Tuhan sediakan semua yang dibutuhkan. Terus waktu besok mau keluar dari rumah sakit, tiba-tiba teman saya yang biasa mengirim, yang jadi burung gagak itu telepon saya. Dia katakan, kakak maaf besok saya harus kunjungan ke panti asuhan, jadi saya besok tidak bisa mengirim kakak. Loh, besok pagi saya memang udah keluar dari rumah sakit. Saya bilang, oh Tuhan tuh luar biasa ya kak. Saya datangi rumahnya pulang dari rumah sakit. Saya katakan, hei seperti ibu janda Sarfat yang tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Terus di hari terakhir kami harus keluar dari rumah sakit. Kamu tidak lagi mengirim kepada kami. Luar biasa kan Tuhan. Saudara, ketika kita melihat dengan kacamatanya Tuhan, maka kita akan menemukan banyak alasan untuk kita bisa bersyukur, saudara. Amin. Cucu saya yang 3,5 tahun itu diambil darahnya. Waktu hampir disedot darah keluar tidak bisa. Saudara, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Oh dia udah ketakutan, kesakitan. Saudara, lalu saya bisik di telinganya, namanya Geral. Saya katakan, Geral berdoa Geral. Geral berdoa. Lalu dia teriak saudara. Sampai semua sal itu bangun semua orang tua jam 5 pagi itu sudah mau diambil jalan. Semua orang tua lihat dari sal-sal itu. Lalu dia berteriak, Tuhan Yesus, Yesus tolong darahku. Gitu saudara. Tuhan Yesus, Yesus tolong darahku. Langsung bisa dia sedot. Langsung keluar saudara. Banyak keluarnya sampai sudah ditempel alatnya untuk berhenti plasternya, masih keluar lagi. Saya panggil, Sus masih keluar. Oh iya. Lalu dia berkata kepada saya, Tuhan Yesus luar biasa. Kenapa nak? Tuhan Yesus ambil darahku katanya. Ya, aduh celotehan yang lucu dari anak ini membuat saya bersyukur karena saya melihat pertolongan Tuhan. Orang-orang melihat saudara, menjadi kesaksian yang luar biasa. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidup kita ya, yang membuat sebelah mata pikiran kita, hati kita tidak bisa bersyukur. Tapi malam hari ini mari kita mau belajar untuk bersyukur. Sebab ketika kita bersyukur, maka kita akan melihat hal yang luar biasa banyak perlu disyukuri. Hari-hari itu mama saya tiba-tiba kena pneumonia dan harus pakai alat nebul 3 kali sehari dan pakai oksigen, bantuan oksigen itu sepanjang hari. 1 hari itu bisa 2,5 yang ya ukuran kecil tabung oksigen. Saya bersyukur. Loh kan aneh saudara, mamanya gitu saudara. Saya bersyukur. Saya katakan mama luar biasa Tuhan. Nah kalau kemarin-kemarin itu kita disuruh bayar beli oksigen. Itu sudah berapa mama yang harus dikeluarkan. Karena ternyata 1 hari aja 2,5 itu tabung mama. Wow Tuhan itu luar biasa ya kalau memberikan kepada kita kesehatan. Hari Kamis mama saya pulang dari rumah sakit. Hari Jumat mama saya diare habis-habisan. Oh malam harinya saya menangis. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya cuma minta 1, berhentikan itu dan mama tidak harus pakai tabung oksigen. Saya sekarang bersyukur buat kesehatan yang Tuhan beri. Karena saya tahu harganya mahal itu tabung oksigen. Saya katakan gitu. Itu malam. Sampai Sabtu pagi saya berdoa sendiri seperti Hana yang berbicara kepada Tuhan. Dan hari Sabtu setelah doa pagi di gereja, saudara, mama saya itu sudah didudukkan oleh anak pengerja, udah dilepas semua. Lalu saya bilang, loh mama kok sudah duduk di situ? Iya, mama masih sesak? Enggak. Mulai hari itu sampai sekarang dia sehat. Saya katakan Tuhan luar biasa ya kalau saya bisa bersyukur, Tuhan beri saya banyak alasan untuk saya lebih lagi bersyukur. Saudara.
Mari kita mau belajar hal ini ya. Saudara, kalau saudara lihat, nah itu tuh gambar, aduh bisa besar enggak ya? Gambar mawar. Saudara, kalau kita itu menjadi orang yang melihat dan berkata begini, nah iyalah Tuhan itu loh menciptakan mawar yang indah. Nah tapi kok di batang-batangnya Tuhan kasih duri-duri. Itu mawarnya indah tapi batangnya itu penuh dengan duri. Orang kan kalau pegang mendekati aja kena di durinya itu sakit. Saudara, kadang-kadang kita berpikir seperti itu bukan? Sekarang mari coba kita mau ubah cara kita memandang mawar. Kalau kita cara pandangnya itu berubah memandang mawar, kita akan berkata di antara batang-batang yang penuh duri, Tuhan beri mawar yang indah. Oh, batang-batangnya berduri, tapi mawarnya itu indah. Luar biasa. Saudara, tinggal cara pandang kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa bersyukur dan penuh dengan syukur. Nah kalau kita bisa bersyukur, saudara, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang menerima semua keadaan. Dikatakan Paulus mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayub 2 ayatnya yang ke-10 katakan saudara. Ayub 2 pasalnya yang ke-10. Ayub menegur istrinya. Saya mulai ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, ada satu pujian ya yang akan kupikul salibku itu ya saudara ya. Di depannya kan apakah hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Saudara, waktu semua masuk rumah sakit 5 orang itu saya baru saja memimpin pujian di ibadah wilayah dan saya nyanyikan lagu itu. Jadi ketika masuk rumah sakit saya duduk menjaga orang sakit itu saya tersenyum katakan ke anak-anak. Nah kemarin kan barusan nyanyi lagu itu ya. Terus sekarang Tuhan izinkan ya kita harus bersyukur. Menerima karena ternyata Tuhan tidak tinggal diam di dalam segala perkara. Saudara, ini yang pertama, nasihat Paulus, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, belajar menerima dan mensyukuri. Nah yang kedua, kalau kita kembali ke Filipi tadi, pasal 4 ayatnya yang ke-19. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19 katakan begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus mengajar jemaat untuk apa? Untuk belajar percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lihat kata keperluan. Kata lain dari keperluan itu adalah kebutuhan. Betul. Tuhan itu akan memenuhi segala kebutuhanmu. Mari kita percaya itu, katakan amin. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu, bukan keinginan. Amin. Bukan keinginan. Banyak keluarga-keluarga itu alami konflik karena masalah keinginan, bukan kebutuhan, saudara. Dan kita tahu bahwa keinginan itu tidak akan pernah dapat dipuaskan. Betul? Ya, kalau kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 di sana dikatakan apa yang ada dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Saudara, itu tidak pernah puas. Ya, sering kita ada ibu-ibu wanita di sini. Ya, kadang-kadang wanita ini punya kelemahan di hal ini, saudara. Ya, tidak pernah puas, terus suka membanding-bandingkan dengan pasangan lain, membandingkan pasangannya, suaminya, anaknya, gitu ya, pekerjaannya, ekonominya dengan keluarga lain, bahkan kadang-kadang bukan hanya membanding-bandingkan, saudara, tapi kita menjadi ingin lebih dari, saudara, tidak puas, banding-bandingin,
lebih inginnya, lebih terus. Nah, kalau yang seperti ini yang namanya keinginan itu tidak akan pernah bisa dipuaskan, saudara. Ya, ada lagunya, ojo dibanding-banding ke gitu ya. Saing-saing ke gitu kan. Nah, itu nasihat Paulus yang kedua katakan, ayo belajarlah percaya bahwa kalau itu kebutuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Kenapa kadang-kadang kita berkata, kok Tuhan tidak menjawab doaku? Kenapa kok kadang-kadang kita berkata, Tuhan kok menjawab cuma separuh? Karena Tuhan lebih tahu mana yang kebutuhan, keperluan, dan mana yang keinginan, saudara. Ya, mari kita mau belajar tentang hal ini. Nah, yang ketiga, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nasihat yang ketiga adalah mari kita mau belajar menyadari dan percaya bahwa Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara, masalah kebutuhan hari-hari ini kalau kita melewati COVID kemarin ya, beberapa tahun yang lalu itu, wow banyak usaha-usaha yang mengalami ya kemunduran, bahkan mungkin hancur, bahkan mungkin harus memulai dari awal lagi. Tapi mari kita mau untuk berkata dengan iman seperti Paulus sampaikan kepada jemaat yang di Filipi. Mari belajar menyadari dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Kadang-kadang waktu kita sudah lewat dari satu masalah, kita itu akan lihat ke belakang dan heran. Loh kok bisa ya? Kok ternyata saya mampu ya untuk melewati sampai titik ini. Saya masih ada berdiri seperti ini. Saudara, yakinlah bahwa itu adalah karena kekuatan yang daripada Tuhan. Kita semua boleh ada sebagaimana kita ada. Nah, ini masalah pertama yang sering membuat rumah tangga itu jadi rapuh, gampang hancur. Yaitu masalah ekonomi. Nah, yang kedua saudara, yang kedua adalah masalah mendidik anak. Betul apa betul ini saudara? Ya, kita orang tua ini berasal dari dua pribadi yang berbeda bukan? Kita berasal dari keluarga yang berbeda, kondisi ekonomi suami dulu dan kondisi ekonomi keluarga dari istri itu berbeda. Kita berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, suami dan istri. Bahkan kita besar dari pola asuh yang berbeda. Saudara, mungkin dari pola asuh yang otoriter di rumah mama kita dulu. Atau berasal dari pola yang laissez-faire. Laissez-faire itu yang membiarkan aja nggak diurus, saudara. Ya mama papa nggak ada komunikasi, yang udah biar aja deh pulang sekolah mau ganti baju mau enggak langsung duduk tiduran makan di tempat tidur. Oh sepatunya lari ke sana satu, sepatu yang lari sana satu, mau main HP sepanjang hari, nggak mandi nggak makan, dibiarkan aja, laissez-faire. Atau kita berasal dari pola asuh yang demokratis yang suka duduk, makan bersama, ngobrol, apa tadi di sekolah, kesulitanmu apa, bagaimana PR-mu, tugas-tugasmu. Saudara, kita berasal dari pola asuh yang berbeda. Dan itu sebabnya kadang timbul masalah di dalam keluarga dalam hal mendidik anak ini. Saudara, latar belakang yang kita bawa masing-masing kadang-kadang itu mempengaruhi bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak dan keluarga kita. Mari kita mau menyadari kalau ada di antara kita keluarga-keluarga yang memiliki masalah di hal mendidik anak ini, saudara mari kita mau ambil yang baik dari setiap latar belakang keluarga kita, pendidikan kita, ekonomi keluarga kita dan seterusnya. Lalu kita mau membentuk dari yang baik itu, saudara, satu pola untuk keluarga kita sendiri. Mari kita bersama-sama membicarakannya kompak, saudara. Ya, ada hal-hal kecil yang kadang-kadang kita lupa ketika mungkin mamanya memarahi anak, papanya membela anak. Atau sebaliknya papanya marah mendidik anak, menegur anak, mamanya membela di depan anak. Kadang-kadang itu membuat
Ya, saudara. Akhirnya kekompakan itu tidak ada dan anak juga punya pandangan yang kalau mama marah aku akan cari perlindungan di papa dan seterusnya. Saya punya cucu sekarang saya alami itu saudara. Oma-oma dan opa-opa itu kalau dengan cucunya itu lebih sayang. Saudara. Lebih sayang, melebihi sayang kami kepada anak-anak. Jadi kalau cucu saya udah mulai menangis saudara. Saya berdiri di depan kamarnya. Saya bilang ada apa? Oma enggak usah oma. Nanti aja oma. Biar dulu. Dia sedang berdiri di pojok itu oma. Kenapa? Kenapa? Sudah oma biar dulu. Oke ya sudah. Saya sedih rasanya saudara. Ya, yang ada oma-oma di rumah pasti akan mengalami hal itu. Ya, mama papa bilang tidak boleh makan permen. Oma diam-diam. Saya sekarang merasa saudara. Waduh ya saya dan suami saya merasa saudara. Nah gimana ya dengan cucu itu. Malam-malam dia bangun terus dia ketuk. Ketuk pintu kamar kami. Oma, opa ya paket. Paket. Saya buka pintu. Apa? Ini paketnya. Mau tidur dengan kami. Ya mama papanya sampai bilang gini, kamu saya coret aja deh dari akte kakak. Karena kamu sama oma opa terus. Ya kalau sama oma opa segala sesuatunya boleh soalnya. Saya belajar saudara. Enggak boleh nih oma opa juga harus punya penghargaan kepada keluarga anak-anak. Supaya anak-anak ini punya pola sendiri untuk mendidik anaknya. Saudara enggak mudah bukan? Ya harus kompak dibicarakan. Saudara. Ayo mari. Ini masalah yang kedua. Nah masalah ketiga apa sering terjadi? Hari-hari ini banyak masalah. Yang ketiga ini terjadi yaitu masalah kesetiaan. Antar pasangan suami istri saudara. Ya, jangan buka celah. Jangan buka kesempatan. Jangan suka membanding-bandingkan. Jangan ingat masa lalu. Banyak hari-hari ini yang adakan reuni SD, reuni SMP, reuni SMA gitu saudara. Lalu ketemulah dengan teman, saya dulu naksir kamu loh kok enggak bilang, terlambat sekarang. Saudara masih HP-an, masih WA-an, masih janjian. Saya sampai katakan kepada teman saya, kamu itu loh sekarang sudah selesai bekerja karena usianya ya saudara sudah masuk masa pensiun. Lah kok kamu masih sekarang, iya nih ada reuni nih, reuni apa? SD. Hah? Masih kan? Anak-anak teman-temanmu SD saya bilang, iya masih semua ini, masih. Ya ampun saudara, ini membuka celah. Hati-hati ya dalam hal kesetiaan ini. Jangan banyak curhat kepada orang-orang yang tidak tepat. Pasangan-pasangan itu tidak akan pernah semuanya itu sama dalam semua aspek hidup saudara. Tapi justru perbedaan yang kita miliki itu justru akan membuat kita bisa saling melengkapi saudara. Amin. Dulu waktu pacaran kan carinya yang dia kok sama, warna kesukaannya sama, makanan yang kesukaannya sama. Jadi kalau kita itu jalan-jalan sore, malam minggu terus kita ke rumah makan, makannya sama kan gak enak kalau punya pacar. Terus yang satu suka bakso, yang satu suka gado-gado. Waduh jauh sekali, gak enak ya carinya yang sama. Masuk di rumah tangga ternyata banyak lagi yang lebih tidak sama, betul. Hal-hal kecil kan ya hal-hal kecil cuman mencet odol aja yang satu itu dari bawah dihabisin sampai habis. Yang satu mencetnya atas bawah tengah gitu saudara. Ya, yang satu tiap hari ganti baju digantungin di situ sampai nggak tahu nih baju bersih yang mana yang kotor yang mana. Yang satunya pembersih. Saya masuk di rumah tangga suami saya itu chef ya dia chef dan dia kalau belanja semua barang itu harus dicuci dulu baru boleh masuk ke kulkas. Saya kaget, ya semua harus masuk, oh ya. Lalu saya katakan ke anak-anak, anak-anak yang di rumah ini tahu mereka harus cuci dulu baru masuk ke kulkas. Kalau cuci sayur dia tanya, sudah berapa kali cucinya? Jadi saya bilang ke anak-anak, anak-anak kalau cuci sayur itu harus 3 kali itu minimal. Cuci beras juga, saya beritahu ke mereka. Kalau hal-hal kecil ini tidak saling melengkapi maka akan jadi masalah dalam keluarga. Betul apa betul? Ya. Terus mulai kita curhat ke yang lain.
terus mulai ketemu dengan teman-teman yang masa kecil itu tadi, saudara. Nah, ini masalah yang terjadi yang menyebabkan keluarga-keluarga bisa jadi cepat rusak, patah, hancur. Saudara. Nah, bagaimana sekarang supaya kita ini bisa jadi keluarga-keluarga yang tidak mudah untuk patah dan hancur. Kembali ke firman Tuhan. Mari kita mau belajar. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14. Saudara, ini yang pertama. Keluaran pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-8. Bagian B. Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 8 bagian B. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Keluarga-keluarga, kalau engkau mau menjadi keluarga-keluarga yang kuat, yang tidak mudah dipatahkan dan dihancurkan oleh masalah-masalah ekonomi, masalah mendidik anak, masalah-masalah kesetiaan itu tadi, maka di dalam keluarga kita harus ada ini, saudara. Jalan bersama-sama dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Saudara, jalan bersama dengan tangan yang dinaikkan. Tangan yang dinaikkan itu, saya tuliskan di sini yang pertama, tangan yang dinaikkan itu membutuhkan kekuatan untuk menaikkannya, menjaga dia terus naik ke atas. Nah, tangan yang dinaikkan itu berbicara tentang pujian, penyembahan. Tangan yang dinaikkan itu berbicara tentang doa yang dinaikkan. Tangan yang dinaikkan itu berbicara tentang penyerahan kita kepada Tuhan. Bukan pasrah loh saudara, tapi penyerahan, menyerahkan kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan yang turun tangan. Saudara, butuh kekuatan untuk kita bisa berjalan, menjalani kehidupan keluarga kita dengan tangan yang dinaikkan. Amin. Itu sebabnya penting kita memiliki waktu untuk kita bermesbah keluarga. Menaikkan tangan, menaikkan tangan. Saya sering sampaikan, saudara, ada banyak kali kita salah ketika kita berkata, janganlah anak-anak masih terlalu kecil untuk mengerti masalah pergumulan orang tua. Jadi biar kami aja yang tanggung. Saudara, anak-anak perlu mendengar. Dalam mesbah keluarga kita bisa sampaikan kepada mereka pasti dengan bahasa anak-anak ya. Kita perlu sampaikan karena ketika dalam mesbah keluarga kita sampaikan pergumulan keluarga. Oh nak, butuh doa untuk pekerjaan papa. Sekarang lagi sepi nih, sedikit nih orang-orang yang pesan nih, yang beli nih di toko kita. Anak-anak mengerti itu. Ketika mereka ada dalam mesbah keluarga berdoa bersama menaikkan tangan. Dan ketika Tuhan turun tangan terjadi mujizat. Pertolongan Tuhan, anak-anak punya pengalaman saudara, amin. Anak-anak punya pengalaman yang mereka tidak akan lupakan. Seperti cucu saya berkata, Yesus tolong darahku. Dan dia lihat sungguh-sungguh, sekarang saya sering sampaikan ke dia, ayo bersaksi. Dia bersaksi itu lagi, saudara. Darahku itu, aku berteriak, Yesus tolong darahku. Dia bisa bersaksi, saudara. Biar itu jadi pengalaman untuk anak-anak kita. Mulailah berjalan terus dengan tangan yang dinaikkan. Amin. Hidup ini akan terus berjalan. Kita tidak bisa mendampingi anak-anak kita terus. Tapi kalau mereka punya pengalaman tangan yang dinaikkan. Maka ketika mereka nanti membangun hidup mereka sendiri. Jauh dari orang tua, ngekos mungkin, kuliah di luar kota. Oh mungkin mereka sudah berkeluarga. Kita sudah mendasari hidup mereka dengan pengalaman tangan yang dinaikkan saudara. Dia akan punya pengalaman itu, dia akan terus ingat itu. Dan dia juga akan punya dalam tanda kutip kebiasaan yang baik untuk menaikkan tangannya. Saudara, ini tangan yang dinaikkan butuh kekuatan. Oh istri-istri, suami-suami, kita harus kompak menaikkan tangan, saudara. Kemudian, saudara, untuk menaikkan tangan itu juga butuh kesatuan hati. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 10 sampai 13, Keluaran pasalnya yang ke-17,
Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13 ini dituliskan judulnya kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, ketika kita bersatu hati menaikkan tangan, suami menopang istri, istri menopang suami, anak-anak menopang orang tua menopang anak. Saudara, kadang-kadang ada yang harus turun seperti Yosua berperang. Suami ada di pekerjaan, tapi istri, anak-anak mendukung, menopang, menaikkan tangan. Saudara, kemenangan jadi bagian kita. Amin. Saudara, anak-anak mungkin sedang bergumul untuk sekolah mereka, bergumul untuk masa depan mereka. Kita menopang, angkat tangan sehati. Saudara, kompak mendoakan. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan untuk anak-anak kita. Harus ada kesatuan hati untuk menaikkan tangan. Mari keluarga-keluarga. Kalau kita mau keluarga kita kuat, harus ada tangan yang dinaikkan. Sebab ketika kita menaikkan tangan, Tuhan akan turunkan tangan untuk mengangkat, memulihkan, memberkati kita. Saudara. Ini yang pertama. Ada tangan yang dinaikkan. Nah, yang kedua, bagaimana supaya keluarga kita kuat, tidak mudah dipatahkan. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur pasalnya yang ke-139 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saudara, saya akan bacakan saja ayatnya yang keempat. Ayat yang kelima malah, saya akan bacakan ayat yang kelima saja. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudara, supaya keluarga kita kuat, maka kita harus mengizinkan Tuhan ada di belakang, di depan, mengurung kita dan menaruh tangannya di atas kepala kita, saudara. Saudara, ada di belakang itu apa artinya? Tuhan melindungi, Tuhan memberikan jarak, saudara, antara musuh-musuh yang ada di belakang kita. Izinkan Tuhan menutupi kita, melindungi kita dari musuh-musuh itu. Di depan artinya Tuhan membukakan jalan, menunjukkan jalan, saudara. Ada banyak keputusan-keputusan yang kadang kita belum pernah mengambilnya, kita belum punya bayangan. Apa nanti ya kalau saya ambil keputusan ini untuk pekerjaan, untuk kerjasama dengan seseorang atau dengan pabrik, dengan kantor, dengan apapun. Saya kadang-kadang kita belum pernah tahu. Anak-anak mau sekolah kemana kita kadang-kadang belum tahu. Saudara, kita butuhkan dia ada di depan, membuka jalan dan menunjukkan jalan. Saya masih percaya. Hari-hari ini pun Tuhan bisa berbicara langsung kepada kita untuk memberikan jalan, membukakan jalan. Dia bisa berbicara lewat firman, dia bisa berbicara lewat orang, lewat siapapun. Saudara, mari kita mau meyakini, izinkan Tuhan untuk ada di depan, membukakan jalan. Dan yang ketiga ini disebutkan dia di belakang, dia di depan dan juga dia mengurung, menutup, memproteksi dan menaruh tangan di atas kepala. Saudara, menaruh tangan di atas kepala itu biasa dilakukan kalau dalam firman Tuhan ketika Tuhan mau menyuruh atau memilih seseorang untuk mendapatkan tugas tertentu. Nah itu Tuhan menaruh.
Ya, menaruh tangan di atas kepala lewat hamba-hambanya untuk didoakan. Sampai hari ini ya kalau ada pentahbisan orang-orang untuk tugas tertentu pasti ditumpangi tangan. Itu adalah memberikan kepercayaan, tanggung jawab, saudara. Dan juga sekaligus penumpangan tangan itu adalah memintakan berkat, memberkati. Saudara, kalau ingin keluarga kita kuat, izinkan Tuhan yang menaruh tangannya di atas kepala kita. Jangan menaruh harap kepada yang lain, hanya kepada Tuhan yang akan menaruh tangan di atas kepala kita, di atas keluarga kita. Ini yang kedua. Pertama, ada tangan yang dinaikkan. Yang kedua, mengizinkan Tuhan ada di belakang, di depan, dan di atas. Menumpangkan tangan buat keluarga kita. Nah, yang ketiga, bagian yang terakhir saudara, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah supaya keluarga kita itu tidak mudah patah. Maka keluarga kita itu harus dilumuri dan direndam dengan minyak. Kalau saya mengumpamakan seseorang yang sedang membuat anak panah, saudara, itu anak panah dibuat dari batang yang sudah dipilih, yang sudah diukur, yang kemudian dihaluskan, saudara. Kemudian dipasang bulu-bulu di belakangnya, ditimbang supaya dia bisa seimbang, saudara. Lalu dia dicoba untuk dilepaskan, dan sebelum dia dilepaskan, maka anak panah itu akan direndam di dalam minyak. Untuk apa? Supaya dia itu lentur. Supaya dia itu tidak mudah patah. Direndam di dalam minyak. Sehingga dia nanti akan jadi anak panah yang lentur, yang siap untuk dipanahkan. Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Minyak di dalam firman Tuhan itu selalu menggambarkan tentang Roh Kudus. Amin. Semakin kita tinggal di dalam persekutuan dengan Roh Kudus itu, karakter hidup kita akan semakin dibentuk. Sehingga buah-buah roh itu dalam Galatia pasal 6 itu akan muncul ada di dalam kehidupan kita. Semakin kita mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, semakin kita memberikan seluruh aspek dalam hidup kita ini untuk diperbarui, dihaluskan, dilumuri dengan Roh Kudus itu, maka kita akan menemukan bahwa hidup kita akan menjadi hidup-hidup yang tidak gampang patah. Amin. Kalau ada buah roh dalam hidup kita, gak akan cepat patah, saudara. Karena ada kasih yang terus melimpah, tidak akan mudah patah oleh apapun. Ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada kemurahan. Oh, semua buah roh itu pengendalian diri ada dalam hidup kita. Dan itulah yang akan membuat menjadi modal bagi kita, keluarga kita. Untuk tidak cepat patah, hancur karena masalah pergumulan hidup ini. Saya rasakan sungguh tadi waktu kita memuji menyembah Tuhan. Rasakan sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan biarlah itu yang terus kita alami dalam hidup kita. Mengizinkan dia terus. Mengizinkan kita terus ada dalam persekutuan dengan dia. Dia ada di dalam kita. Kita ada di dalam dia. Dan kalau kita terus direndam di dalam minyak Roh Kudus itu, maka saya percaya bahwa pribadi kita, karakter kita akan terus dibentuk. Lentur. Amin. Saudara, kalau kita tidak punya Roh Kudus dalam hidup kita, pagi hari kita mulai dengan baik-baik. Siang hari itu bisa ada satu kata saja yang terucap. Bisa jadi masalah besar dan kemudian membuat kita jadi patah hati. Jadi sakit hati, kecewa dan seterusnya. Betul? Ya. Wow, betul saudara. Sudah jaga loh sepanjang pagi itu. Tiba-tiba hanya karena satu hal saja bisa menyebabkan itu bisa terjadi. Itu sebabnya ayo terus tinggal di dalam pengurapan Roh Kudus itu. Saudara, 3 hal ini biarlah ada di dalam kehidupan kita.
Dan biarlah dengan 3 hal ini kita akan mengalami kekuatan Allah itu menjadi satu-satunya yang dapat melindungi, menguatkan hidup kita, pribadi dan keluarga kita. Sehingga tidak mudah untuk terpatahkan oleh masalah pergumulan apapun dalam hidup ini. Puji Tuhan. Saudara, mari pemain musik bisa maju ke depan. Saya tidak mengerti masalah pergumulan apa yang saudara sedang hadapi. Apakah masalah ekonomi, apakah masalah mendidik anak, masalah anak-anak kita. Ya. Apakah masalah yang ketiga tentang mulai ada membanding-bandingkan ketidaksetiaan dan seterusnya. Saudara, tapi yang penting adalah kembalikan lagi, ada tangan yang dinaikkan. Kembalikan lagi saudara. Mengizinkan Tuhan untuk memimpin. Bukan pengalaman, bukan pengetahuan, bukan kebisaan kita, bukan apa yang kita miliki. Izinkan Tuhan ada di belakang, di depan, tumpangkan tangan di atas kita. Dan yang ketiga dikatakan, mari izinkan kita terus ada di dalam persekutuan dengan Dia. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, memimpin kita. Terima kasih Tuhan.